Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus. Kembangkan ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASPI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASPI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASPI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASPI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Hari ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu, meskipun adik-adik di rumah masing-masing. Apa kabarnya adik-adik? Ada sukacita? Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Oke adik-adik, mari katong semua berdiri, katong menyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh oh sungguh indah. Oke adik-adik, selanjutnya katong menyanyi lagu apa lagi sih On? Bagaimana kalau kita menyanyi lagu Ikan Koki Panjang Ekornya dilanjutkan dengan Anak Cacing di Dalam Tanah? Setuju? Setuju. Ikan koki panjang ekornya, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan jadi berdoa, haleluya, puji Tuhan.
Selanjutnya, Kato menyanyi lagu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Kau yang beriku hati, Kau yang beriku senyum, Kau berikan Yesus jadi milikku. Oh terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Selanjutnya lagu apa lagi? Usi aja. Bagaimana kalau Koto menyanyi lagu Siapa Buat Hutan? Oke, setuju. Siapa buat hutan, uy, uy. Siapa buat lautan, bala, bala, bala. Siapa buat dunia ini, hutan dan lautan. Siapa buat hutan, uy, uy. Siapa buat lautan, bala, bala, bala. Siapa buat dunia ini, hutan dan lautan. Y-E-S-U-S, Y-E-S-U-S. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Yesus buat dunia ini, hutan dan lautan. Ya, adik-adik, mari Kato menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Hari semesta berbunga di padang, semua yang menghadap kepada kita, yang memuji nama Tuhan Esa, yang memuji nama Tuhan Esa. Adik-adik, di siang ini Katong akan berdoa. Tetapi sebelum Katong berdoa, Katong angkat lagu pujian Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Doaku sangat pendek, tapi singkat dan jelas. Doaku diterima oleh Bapa di surga. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anakmu datang dan mengucap syukur kepadamu untuk kasih sayangmu bagi kami semua, sampai kami boleh ada lagi di saat ini dalam jam sekolah minggu, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, supaya kami bisa mengikuti kegiatan sekolah minggu saat ini dari awal sampai akhir. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita-Mu tentang Tuhan Yesus, tentang penciptaan dunia ini. Dan kami mohon Tuhan Yesus berikan kami
hikmat untuk memahami cerita ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, dong ingat lagu-lagu yang tadi katong menyanyi seng. Lagu-lagu yang tadi katong menyanyi itu semua tentang ciptaan Tuhan. Pada mulanya di bumi belum ada apa-apa. Belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada bintang. Begitulah bumi kita dulu. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada yang indah. Dunia ini kosong dan gelap. Allah tidak senang melihat dunia yang kosong dan gelap. Allah ingin agar dunia ini menjadi tempat yang indah dan enak, sehingga bisa didiami. Karena itu, Allah berkata, "Jadilah terang." Tiba-tiba saja terang itu jadi. Lalu Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari. Nah, ini matahari adik-adik. Dan juga ada bulan dan bintang-bintang. Matahari ini Tuhan ciptakan untuk siang hari. Ia akan bersinar menerangi bumi supaya kita dapat melihat, bermain, ke sekolah, orang bisa bekerja, pakaian basah dapat dijemur, pohon-pohon dapat bertumbuh, bunga-bunga dapat mekar. Tuhan menciptakan bulan dan bintang untuk malam hari, sehingga sekalipun sudah malam dan gelap, ada bulan, ada juga bintang untuk menjadi penerang saat malam hari. Kita dapat melakukan perjalanan dan tidak tinggal di dalam kegelapan. Oke adik-adik, selain benda-benda penerang, Tuhan Allah juga menciptakan binatang-binatang yang ada di darat, yang ada di laut, bahkan yang ada di udara. Kalau di darat, Tuhan Allah menciptakan anjing. Suara anjing bagaimana adik-adik? Ya, itu adalah suara anjing. Kemudian ada juga ayam. Kalau ayam bagaimana adik-adik? Selain ayam dan anjing, ada juga kucing. Kemudian ada juga kuda. Kemudian ada juga sapi dan yang lain-lain lagi. Kemudian Tuhan Allah juga menciptakan binatang-binatang yang ada di laut. Misalnya ada ikan, kemudian ada ubur-ubur. Selain ikan dan ubur-ubur, ada juga kepiting. Ya. Dan juga yang lainnya. Kemudian Tuhan Allah juga menciptakan binatang-binatang yang ada di udara, seperti burung, kupu-kupu, dan juga yang lainnya. Semua yang Tuhan Allah ciptakan ini harus kita jaga dan kita pelihara. Bukan hanya menjaga binatang, tapi kita juga harus menjaga dan merawat tumbuh-tumbuhan. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan buang sampah di selokan. Kemudian kita juga jangan membuang sampah di jalan. Apalagi kalau sampahnya itu kita buang ke lautan. Kemudian menebang pohon sembarangan. Kalau kita melakukan itu,
sama saja kita menjadi manusia yang mau supaya bisa terjadi banjir. Kita juga mau binatang-binatang yang di laut itu mati. Tapi kita juga bisa menjadi sakit. Dan yang lebih penting untuk sekarang ini, kita bisa gampang terkena virus seperti yang sekarang sedang kita alami. Adik-adik, semua itu terjadi for katong toh. Untuk itu, marilah katong harus selalu menjaga, katong harus selalu memelihara lingkungan tempat katong hidup. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab katong sebagai anak-anak Allah yang telah diberikan tanggung jawab untuk menjaga itu semua, supaya lingkungan yang katong tinggal itu mencerminkan kehidupan katong sebagai anak-anak Kristen yang takut akan Tuhan dan selalu melaksanakan apa yang Tuhan mau dengan bertanggung jawab. Nah, adik-adik, hari ini katong akan bercerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, yaitu Abraham, Yosia, dan Timotius. Nah, adik-adik, tokoh yang pertama ini adalah Abraham. Abraham ini adalah salah satu nenek moyang bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang menjadi mitra Allah. Artinya, Allah memperkenankan bangsa Israel untuk menjalankan rencana dan kehendak Allah. Kemudian, Allah memanggil Abraham. Nah, ini gambarnya. Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ini adalah negerinya, ke tanah Kanaan yang dijanjikan Allah. Allah memerintah Abraham pergi dari negerinya dan dari sanak saudaranya ke negeri yang ditunjukkan kepadanya, yaitu Kanaan. Nah, adik-adik, ini adalah negeri Kanaan. Kemudian Abraham melakukan apa yang diperintahkan Allah. Maka Allah pun membuat janji bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abraham, serta membuat namanya masyhur, dan Abraham akan menjadi berkat. Tuhan Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham, serta oleh Abraham semua kaum akan mendapat berkat. Abraham menjadi bapak segala orang percaya dan menjadi nenek moyang Israel. Adik-adik, untuk tokoh yang kedua, kita akan bercerita tentang Yosia. Ya, siapa tuh? Yosia. Yosia adalah seorang raja. Yosia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya yang bernama Amon. Pengangkatan Yosia sebagai raja berbeda dengan raja lainnya. Mengapa? Karena pada saat pengangkatan Yosia sebagai raja, Yosia masih sangat kecil. Ia baru berumur 8 tahun. Nih, adik-adik bisa lihat kan? Yosia masih sangat kecil ketika ia diangkat sebagai raja. Yosia dibesarkan oleh ibunya yang bernama Yedida binti Adaya, yang berasal dari Boskat. Ibu Yosia bernama siapa tuh? Yedida binti Adaya dari Boskat. Walaupun sangat muda usianya dan masih kecil orangnya, tapi Tuhan berkenan memakai raja kecil Yosia menjadi teman sekerjanya. Selama melaksanakan tugasnya, Yosia tidak seperti ayahnya. Ia dengar-dengaran kepada Tuhan dan tidak terpengaruh pada kehidupan sekitarnya
yang penuh dengan kesalahan. Ia suka melakukan apa yang menyenangkan Tuhan Allah. Nah, adik-adik, dari cerita Raja Yosia tadi, kita diminta untuk mencontohi Raja Yosia. Walaupun ia masih muda usia dan kecil orangnya, tetapi Raja Yosia mampu memimpin dan melakukan segala perintah Allah. Adik-adik pun walaupun kecil dan muda usia, tetapi harus bisa melakukan kehendak Allah. Contohnya, suka menolong teman, rajin belajar dan membaca firman, taat kepada orang tua, dan lain-lain. Dengan begitu, adik-adik pasti diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, tokoh yang ketiga adalah Timotius. Ini adalah Timotius. Timotius tinggal bersama ayah dan ibunya. Ini dia. Nah, ibunya ini bernama Eunike. Dan ini adalah neneknya. Neneknya bernama Lois. Mereka tinggal di kota Listra. Nah, adik-adik, sejak kecil Timotius diajar dan dididik untuk mengenal dan rajin membaca Alkitab. Bahkan diajar untuk hidup saling menyayangi, menghormati, saling mencintai, dan selalu taat, setia berdoa, dan beribadah. Nah, adik-adik, Timotius juga menjadi anak yang patuh dan dengar-dengaran kepada perintah dan nasihat orang tua. Setelah Timotius tumbuh menjadi dewasa, Timotius bertemu dengan Paulus. Nah, ini adalah gambar Timotius bertemu dengan Paulus. Kemudian Paulus dan Timotius menjadi sahabat baik dan menjadi teman kerja. Paulus mengajar Timotius bersama-sama melakukan tugas dan memberitakan firman Tuhan Yesus. Dan Timotius sangat senang. Timotius menunjukkan sikap kesetiaan, ketaatan, rajin berdoa, rajin membaca firman, dan rajin melakukan tugas memberitakan Injil bersama Paulus dengan baik. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik juga dapat melakukan sama seperti Abraham, Yosia, dan juga Timotius, yaitu dengan rajin berdoa, rajin membaca firman, dan melakukan hal-hal yang baik-baik. Juga semua tugas yang diberikan oleh orang tua, oleh guru di sekolah, oleh pengasuh di sekolah minggu, semua harus dilakukan yang baik dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, tadi Katong sudah mendengarkan cerita tentang penciptaan, bahkan juga tentang tokoh-tokoh Alkitab. Dan sebelum Katong mengakhiri Katong punya sekolah minggu di saat ini, mari Katong berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu dahsyat, karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah menjaga kami sampai di detik ini Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami yakin dan percaya ketika kami meminta daripadamu Tuhan, Engkau akan selalu menjawab setiap doa-doa kami. Di siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan kami yang masih kecil, kami yang masih sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus. Dengan segala keadaan kami, yang segala aktivitas kami laksanakan dari rumah, entah itu belajar, bermain, sehingga apa yang telah kami
jalankan aktivitas di rumah itu kiranya mau menjadi kekuatan, mau menjadi berkat dalam kehidupan kami juga Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada orang tua kami dengan segala usaha dan pekerjaan yang mereka jalankan, kiranya Engkau mau bersama-sama dengan mereka. Bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan Yesus, agar berkat yang melimpah dapat Engkau anugerahkan bagi mereka. Di dalam situasi ini juga Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan lingkungan kami mau berdoa menyerahkan kota kami yang tercinta ini Tuhan, dari wabah virus corona. Kami yakin dan kami percaya segala yang terjadi itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat virus ini Tuhan, kami diajarkan untuk tetap setia kepadamu. Kiranya Engkau mau melindungi kami dengan segala serangan virus ini Tuhan, agar kami tidak menjadi terjangkit oleh virus ini. Dan biarlah lewat virus ini kami dapat belajar dan kami ingin lebih mengenal-Mu dan lebih dekat kepadamu lagi ya Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, persiapkanlah kami dengan segala baiknya Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami, tetapi biarlah lewat kami nama Tuhan dapat selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai dengan materi sekolah minggu ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya juga Tuhan, ketika kami memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing, di situ nama Tuhan tetap bersinar dan dapat dipuji dan dimuliakan. Berikanlah hikmat kepada kami agar kami dapat mengerti materi yang tadi telah diajarkan, materi yang tadi telah diceritakan oleh para pengasuh kami. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami akan selesai dengan sekolah minggu ini. Kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa mau menyertai kami, mau menyertai orang tua kami, mau menyertai pengasuh kami, bahkan saudara-saudara kami Tuhan yang jauh maupun dekat. Dan kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, demikian kegiatan sekolah minggu kita di saat ini telah selesai. Jangan lupa untuk rajin belajar di rumah, jangan lupa untuk berdoa, dan yang paling penting jangan lupa untuk mencuci tangan. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Dadah.